Selamat pagi teman-teman. Akhirnya kita ketemu lagi ya. Iya, kita mau ngapain sih? Saat ini kita akan ibadah sekolah minggu. Yeay, udah gak sabar nih. Tapi kita nyanyi dulu yuk. Yuk. Kita nyanyi apa? Kita nyanyi Dari Terbit Matahari coba. Kak Nia, ayo iringin. Ayo. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari Pagi. sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay. Sebelum mulai ibadah, kita berdoa dulu yuk. Yuk. Ikutin aku ya. Oke. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas berkat-Mu. atas berkat-Mu. Kami semua Kami semua dapat beribadah dapat beribadah dan merasakan berkat-Mu. dan merasakan berkat-Mu. Berkati kami ya Tuhan, Berkati kami ya Tuhan, dan lindungi kami Dan lindungi kami pada saat ibadah ini. pada saat ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus. amin. Amin. Yeay. Kita mau ngapain habis ini? Kita nyanyi lagi yuk. Yuk. Yuk nyanyi. Kita sama-sama nyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kamu tahu nggak? Kemarin aku habis dibeliin papa aku sepeda baru loh. Oh ya, warna apa? Warnanya itu neon. Jadi dia tuh nanti kalau malam gitu tuh bisa terang sendiri gitu loh. Ya Keren kan? ampun, keren banget. Aku juga kemarin habis dibeliin baju baru sama papaku. Mereknya apa? Mereknya apa ya? Aku nggak tahu. Yah, itu mah murahan. Enak aja. Kamu nggak dibeliin apa-apa sama papamu? Aku enggak dibeliin apa-apa. Yah, Yah, kasihan kasihan banget. Padahal tahun baru loh. Iya, masa nggak ada yang baru sih? Nggak apa-apa. Kalian itu loh jangan sombong. Kita nggak sombong kok. Kita cuman Berbagi kesenangan. iya cerita-cerita aja, kan udah lama nggak cerita-cerita. Ih, kok gitu sih? Tadi kita udah nyanyi baca kitab suci, terus kita mau ngapain habis ini? Oh iya, kita mau dengerin cerita Alkitab. Oh iya. Dari siapa yang bawain? Seru nggak Siapa orangnya? ya? Kayaknya seru. Teman-teman di rumah tahu nggak siapa orangnya? Siapa ayo? Ayo jawab, ayo. Ya nggak ada yang jawab. Ya udah kita kasih tahu aja yuk. Yuk, panggil yuk. 1, 2, 3. Kak Ones. Kak Ones mana nih? Nggak Mana denger ya? nih kayaknya nih. Panggil sekali lagi. 1, 2, 3. Kak Ones.
Halo adik-adik semua, hai teman-teman. Halo. Apa kabar kalian? Baik, puji Baik. Tuhan. Beneran? Iya, Kak Ones gimana kabarnya? Baik kok. Oh, denger-dengar tadi kayaknya lagi pada yang habis dibeliin sepeda baru, baju baru gitu ya? Iya, mereka itu Kak. Oh gitu. Terus ada yang nggak dibeliin ya tahun baru ya? Iya, kasihan tuh. Kasihan ya. Ya nggak apa-apa ya. Ayo, sekarang kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau ikut? Aku. Oke, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Oke, tema hari ini kita akan membahas soal lebih baik rendah hati daripada sombong. Dari Markus 1 ayat yang keempat sampai 11. Nah, bagi adik-adik yang belum bisa membaca, bisa minta tolong orang tua atau mungkin kakak untuk membacakan. Dan bagi adik-adik yang sudah bisa membacanya sendiri ya. Adik-adik sudah membaca semuanya? Sudah. Hebat sekali. Pasti tahu ya siapa yang ada di cerita itu sih? Siapa Kak Siapa Ones? yo? Siapa yo? Katanya sudah Siapa baca. ya? Siapa sih? Oke, jadi di sini kita akan membahas soal Yohanes Pembaptis. Siapa yang tahu Yohanes Pembaptis? Ada yang tahu? Itu yang baptisin Tuhan Yesus bukan? Iya, betul sekali. Adik-adik pasti tahu ya soal Yohanes Pembaptis yang dimana diceritakan dia membaptis Tuhan Yesus. Nah, dari cerita yang disampaikan di Markus 1 ayat yang keempat sampai 11 menceritakan mengenai Yohanes Pembaptis yang membaptis Tuhan Yesus. Nah, kita tahu bersama-sama ya teman-teman, kalau Yohanes Pembaptis itu, dia itu suka memberitakan soal pertobatan loh. Ada yang tahu? Apa? Apa? Loh. Pada nggak tahu ternyata ya. Jadi, Yohanes Pembaptis itu suka memberitakan mengenai kabar untuk bertobat. Nah, dalam Markus ini, Yohanes Pembaptis datang untuk membaptis orang-orang Yudea. Nah, karena Yohanes Pembaptis ini sangat terkenal, kemudian dia pun juga membaptis di sungai. Orang-orang Yudea datang dan kemudian dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, tentu di sini kita tahu bersama bahwa pasti Yohanes Pembaptis ini sangat terkenal karena apa yang dia sampaikan, apa yang dia beritakan mengenai pertobatan pasti sangat luar biasa. Nah, tapi kira-kira Yohanes Pembaptis jadi sombong nggak ya? Menurut teman-teman gimana? Enggak. Enggak? Enggak. Kalau menurut adik-adik di rumah gimana? Nah, pasti Yohanes Pembaptis tidak sombong karena dia takut akan Tuhan. Wah. Hebat sekali ya Yohanes Pembaptis ya. Iya. Yeay. Nah, diceritakan juga bahwa Yohanes Pembaptis itu ketika dia datang untuk membaptis orang-orangnya, mereka semuanya sangat senang sekali ketika bertemu dengan Yohanes Pembaptis karena bisa langsung dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Oh ya? Iya. Nah, kemudian datanglah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus datang dan meminta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Wah, keren sekali pasti. Kita tahu sendiri ya, kalau Tuhan Yesus itu kan dia adalah Tuhan. Selain itu juga dia adalah Raja di dalam bumi ini. Nah, ketika Yohanes Pembaptis melihat Tuhan Yesus datang, dia pun langsung tersungkur dan melepaskan tali kasut dari Tuhan Yesus. Nah, bagi adik-adik yang belum tahu, tali kasut itu seperti kalau kita pakai sendal atau mungkin pakai sepatu. Nah, seperti itu. Oh gitu. Jadi langsung ya bahwa Yohanes Pembaptis itu langsung tersungkur dan membuka tali kasut Tuhan Yesus dan sambil berkata, "Aku tidak layak membaptis engkau ya Tuhan,
Seperti itu. Nah, ini sangat luar biasa sekali adik-adik. Karena ini membuktikan bahwa Yohanes Pembaptis sangat rendah hati. Meskipun dia tahu bahwa itu adalah Tuhan, dia adalah Raja, tapi dia tetap rendah hati. Nah, begitu juga teman-teman, kita juga bicara soal Tuhan Yesus yang datang untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, kita sama-sama tahu ya teman-teman bahwa Tuhan Yesus itu adalah Raja, selain itu dia juga Tuhan kita. Nah, Tuhan Yesus, dia juga mau merendahkan hati, yaitu dengan mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, siapa sih yang bisa membaptis yang karena dia adalah Raja, dia adalah Tuhan. Nah, karena Tuhan Yesus itu sangat rendah hati, maka dia mau untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, dari cerita ini kita bisa sama-sama tahu ya teman-teman bahwa Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus adalah contoh bagi kita semua kalau kita harus selalu rendah hati dan tidak boleh sombong. Meskipun kita katakanlah punya baju baru, habis dibelikan sepeda baru, atau mungkin kita juara kelas, atau mungkin kita cantik atau ganteng. Kita nggak boleh sombong ya, tetap rendah hati karena Tuhan memberkati orang yang mau rendah hati. Nah, demikian ya teman-teman untuk firman pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, yuk sekarang kita berdoa yuk. Yuk. Yuk ikutin kakak ya. Oke. Ya, lipat tangan. Tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan. Kiranya firman ini bisa memberkati kita, juga membuat kita selalu rendah hati dan tidak sombong. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, karena firman-Nya sudah selesai, kakak duluan ya. Kalian lanjut nyanyi-nyanyi dulu ya. Kakak mau duluan. Oke, Kak. Makasih banyak Kak Ones. Makasih, Kak Ones. Sama. Dadah adik-adik semua. Hati-hati ya pulangnya. Iya. Tuh, dengerin tuh firmannya. Kamu sih sombong. Kok kamu juga sombong? Kamu kan sombong tadi beli baju baru. Iya, dari firman itu kita belajar kalau kita nggak boleh sombong dan kita harus tetap rendah hati. Tuh teman-teman di rumah dengerin ya tadi katanya Kak Ones, kita tuh nggak boleh sombong. Iya, bener banget. Nah terus karena kita udah selesai nih dengerin firman, habis ini kita mau ngapain nih? Kita pulang yuk. Yuk. Kamu udah Ayo. makan belum? Belum, aku mau sarapan dulu. Tapi sebelum pulang kita nyanyi dulu yuk. Yuk. Nyanyi apa kita? Apa ya? Apa enaknya? Karena kita nggak boleh sombong, jadi kita harus punya kasih kan tadi katanya. Bener iya, banget. Bener. Jadi kita nyanyi kasih aja yuk. Ayo. Yuk. Kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang terhadap teman, seperti kasih Yesus. Oh ya teman-teman, sebelum kita pulang kita doa bareng-bareng yuk, doa Bapa kami. Oh iya, ayo. Yuk, kita sama-sama ya.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yeay. Terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah teman-teman beribadah semua. bersama. Sampai ketemu lagi ya. Dadah. Dadah.